Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di lapangan yang pagi yang insya Allah diberkahi ini. Amin. Salam serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Bekasi, Bapak Maulana Messi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Asek dan staf. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan semua keluarga besar SMA Bekasi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu Guru sekalian. Dan yang saya banggakan, teman-teman murid SMA 6 Kota Bekasi. Pada pagi hari ini, insya Allah saya akan memberikan tema yaitu etika menjamu tamu. Islam merupakan rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi semua manusia. Semua tata cara berkehidupan di dunia ini diatur di dalam Islam, termasuk cara melakukan tamu. Semua pasti pernah. Lalu bagaimana tuntunan agama kita dalam menjamu tamu? Ada 7 adab dalam Islam yang perlu kita ketahui dan kita terapkan dalam menerima dan menjamu tamu. Yang pertama yaitu mengucapkan salam dan selamat datang. Salam adalah bagian dari adab menerima tamu yang wajib diterapkan. Wajib hukumnya menjawab salam. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa diutamakan untuk menjawab salam dengan lantang. Misalnya, jika kita mengucapkan Assalamualaikum, tambahkan warahmatullah setelah waalaikumsalam saat menjawabnya. Jangan lupa untuk mengucapkan selamat datang atau welcome brother. Digunakan mengucapkan selamat datang kepada para tamu sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis tentang adab menerima tamu dari Abi Qais dan Nabi Muhammad SAW berbunyi, marhaban bil wafidil ladina ya'u ghairahada ya walada nada. Selamat datang kepada para utusan yang datang tanpa merasa terhina dan menyesal. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kedua yaitu berpakaian rapi dan sopan. Ada menerima tamu sesuai sunnah, yakni berpakaian rapi dan sopan. Dalam Islam menganjurkan umatnya untuk tidak berlebihan dalam berpenampilan, bisa dengan memakai pakaian bersih dan bebas kotoran sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 26 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libas tuwari sawatikum warihin wa libasul taqwa dzalika khairun dzalika min ayati Allahi la'allakum yadhakkarun. Artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran surah Al-A'raf ayat 26. Yang ketiga yaitu bersalaman dan menyambutnya. Ketika kita menyambut tamu, bersalaman atau berjabat tanganlah dengan yang datang mengunjungi. Ini bisa sesama perempuan atau sesama laki-laki untuk menunjukkan rasa hormat dan mempererat tali silaturahmi. Penting untuk kita menunjukkan raut muka ceria ketika menyambut tamu. Saling merangkul juga dibolehkan pada momen ini. Hal ini sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW dari sebuah hadis yang artinya, if you meet each other, then greet each other and shake hand. If you part, then part with a word of forgiveness. Hadis riwayat At-Tahwi, yang artinya apabila kamu saling jumpa, maka saling mengucapkan salam dan bersalam-salaman. Bila saling berpisah, maka berpisahlah dengan ucapan istighfar. Hadis riwayat At-Tahwi. Yang keempat selanjutnya yaitu buat suasana terasa nyaman. Dosi tahu nggak pada adab menerima tamu dalam Islam ada tradisi biasa yang diterapkan oleh orang Arab. Dalam Islam Q&A menjelaskan orang-orang Arab memiliki kebiasaan menarik perhatian dan menyambut tamu mereka.
Biasanya mereka melakukan istilah ahlan wa sahlan wa marhaba yang secara kiasan berarti make yourself feel at home, everything you need was been found and you are welcome. Yang artinya jadikanlah dirimu seperti di rumah sendiri, semua yang Anda butuhkan telah ditemukan dan Anda dipersilahkan. Oleh karena itu, kita sebagai tuan rumah sudah sepatutnya membuat suasana nyaman bagaikan berada di dalam rumah sendiri. Salah satunya menjamu dengan makanan dan minuman ringan. Lalu yang kelima yaitu menerima atau saat ada mahramnya. Dalam ada menerima tamu, sebaiknya berosis menerima kunjungan dari lawan jenis saat ada keluarganya atau yang sudah ada mahramnya. Hal ini untuk mencegah ikhtilat atau fitnah saat laki-laki bersama dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Ketika menerima seorang lelaki dewasa, maka pastikan di rumah ada ayah, suami atau seorang laki dewasa. Karena ikhtilat adalah perkara yang mendekatkan kita kepada zina dan maksiat. Ini terkandung dalam hadis tentang ada menerima tamu yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh kita yang kenal seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu menyajikan hidangan. Menghormati tamu bisa dengan menyediakan hidangan berupa makanan atau minuman semampunya. Berikan hidangan yang terbaik untuk tamu yang berkunjung di rumah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama tamu-tamunya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faraqa li ahlihi faja'at bihijrin samin. Faqarraba ilaihim qala la taqulun. Yang artinya, dan Ibrahim datang pada keluarganya dengan membawa daging anak sapi gemuk, kemudian ia mendekatkan makanan tersebut pada mereka. Tamu-tamu Ibrahim sambil berkata, tidakkah kalian makan? Quran surah Al-Zariyat ayat 26 sampai 27. Dan yang terakhir atau ketujuh yaitu menghantarkan tamu saat pulang. Saat tamu ingin pulang, adab menerima tamu dalam Islam yang ingin mengantarkannya. Setiap kali seseorang meninggalkan Rasulullah SAW, dia akan menggenggam tangan orang tersebut dengan tangannya sendiri. Hal ini karena cinta dan kasih sayang sampai orang tersebut melepaskannya. Mengantarkan tamu saat pulang adalah perbuatan sunnah. Hal ini telah disampaikan dalam sebuah hadis Rasul bahwa if in fact it is a sunnah act if someone the host goes out with his goes to the door of the courtyard. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya merupakan perbuatan yang sunnah apabila seseorang tuan rumah keluar bersama-sama tamunya sampai ke pintu rumah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah untuk singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Luar biasa semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Bekasi, Bapak Ibu Wakasek dan staf, Bapak Ibu Prodi dan Sekretaris Jurusan, serta Bapak Ibu Guru dan karyawan tata usaha yang saya hormati juga. Tak lupa adik-adik kelas 10, kelas 12, dan kelas 11 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah di hari cerah ini kita bisa melaksanakan upacara peringatan Hari Pramuka Nasional yang ke-62 dengan tema sumber daya manusia yang profesional dan proporsional. Nah, di sini mungkin sebetulnya sudah tertanam pada jiwa kalian semua, adik-adik. Tapi mungkin dalam pelaksanaan setiap harinya kurang maksimal. Saya yakin dalam satu personal atau satu individu itu punya jiwa kepramukaan, kepanduan yang luar biasa. Tetapi tidak dilatih dengan tekun. Saya yakin jika kalian sudah menanamkan jiwa Trisatya dan Dasa Dharma di hati kalian, pasti ke-10 Dasa Dharma yang tadi diucapkan oleh kita itu akan mengalir apa adanya. Karena apa? Karena kita sudah menanamkan nilai-nilai Dasa Dharma dalam keseharian. Kemudian dengan tema tadi, sumber daya manusia yang profesional dan proporsional, di sini saya akan lebih menekankan untuk mengajak adik-adik semua bahwasanya nilai-nilai Trisatya dan Dasa Dharma yang kita ucapkan, yang kita sumpahkan tadi, kita gali lagi, kita tekuni lagi dari hal-hal yang sifatnya kejujuran dari sikap, perilaku, ataupun semacamnya. Kemudian galilah kreativitas kalian, karena kepramukaan itu selalu diajarkan tentang kreatif. Pramuka itu pramuka itu tidak hanya belajar tentang teori di kelas, tapi justru sebetulnya lebih banyak di luar. Karena pramuka itu ya tempatnya di alam. Ya, mungkin yang adik-adik yang pernah ikut perlombaan di beberapa ajang nasional pasti akan merasakan jiwa kepramukaan seperti apa. Kemudian tadi yang pertama adalah kejujuran, kreativitas. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong. Gotong royong ini maksudnya adalah saling membantu satu sama lain tanpa membedakan ras, golongan, agama, atau apapun sejenisnya atau semacamnya. Tanpa pandang bulu, kita saling membantu, kita saling bergotong royong. Ya, karena di dalam pramuka itu tidak ada yang diajarkan pilih-pilih teman atau pilih-pilih potensi. Semuanya sama rata, semuanya sama. Mungkin ini saya sudah pernah cerita ke teman-teman pramuka tempoh hari, mungkin tahun lalu atau sekitar 2-3 tahun lalu. Itu pada saat
pada masa COVID, berarti proses pembuatan video atau mempersiapkan api unggun. Tapi karena COVID, jadi kita harus di ruangan tertutup, bukan di luar. Kemudian kejujuran, kreativitas, gotong royong. Kemudian selanjutnya adalah saya meminta kepada kalian dan mengajak kepada adik-adik semua selalu ingat apa yang sudah kalian sumpahkan tentang Trisatya. Karena di dalamnya itu pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Ya, itu. Kemudian dasa dharma diamalkan. Dasa dharmanya diamalkan, bukan sama teman satu atau satu teman soulmate-nya atau teman bestinya. Tapi kalau bisa, saya harapkan bisa berteman dengan siapa saja, dengan hal-hal yang positif tentunya. Ini yang sering saya dengar. Saya lebih pengen tekankan lagi dasa dharma yang ke-10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Di zaman sekarang itu anak-anak bahasanya sama temen itu nggak semestinya. Cuma gara-gara temen sudah deket banget, bahasanya seenaknya, bukan seperti itu. Bahasa-bahasa yang nggak enak atau negatif itu diucapkan. Dan ini kalau saya perhatikan di lingkungan sekolah untuk anak-anak kelas 10, 11, 12 itu hampir sama. Nah ini perlu tekankan lagi, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan itu ditekankan. Ya, apakah bisa diikuti? Apakah bisa diikuti? Mudah-mudahan apa yang kalian janjikan bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja, tidak banyak yang saya sampaikan untuk pagi hari ini. Tapi sebelum menutup pembinaan hari ini, saya ingin mengajak kalian untuk tepuk pramuka. Bisa banyak-banyak 3 aja. Takutnya kalau kebanyakan nanti ada yang kelewat. Siap ya? 3 kali tepuk pramuka. Terima kasih. Luar biasa semangat kalian di pagi hari. Semoga mudahan hari ini kalian tetap sehat, terjaga stamina kalian dan tetap semangat dan tetaplah kreativitas kalian. Terima kasih. Kalau saya Hairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.